Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Qianxiu dan yang lainnya berpikiran sama, jadi mereka tidak terlalu memperhatikan. Kakak senior Lu, kenapa kita harus bersembunyi dari orang-orang ini? Kita juga bergegas membunuh makhluk roh api, dan kita juga bisa menjebak mereka. Seseorang bertanya pada Lu San dengan bingung. Petik 2. Idiot, kekuatan makhluk roh api ini dikendalikan oleh kakak senior Liu. Setelah kita berpisah, kakak senior Liu dapat membuat makhluk roh api di pihak kita lebih lemah dan membuat makhluk roh api di pihak mereka lebih kuat. Aku tidak mengerti ini, menurutku kamu harus kembali. Lu San berkata dengan tatapan tajam. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua tertawa, merasa bisa menggunakan pintu belakang. Kakak senior Qian, ketika Lu San dan yang lainnya melihat kita, mereka sangat ketakutan hingga mereka melarikan diri. Petik 2. Benar, mereka pasti merasa tidak bisa dibandingkan dengan kita dan takut dipermalukan. Tidak menyangka mereka akan menjadi seperti ini. Lihat, Lu San dan yang lainnya menyingkir, dan para biksu dari garis keturunan pemimpin sekte lama mulai menggoda mereka. Tapi Qianxiu sedikit mengernyit, seolah dia mendapat firasat buruk. Berhenti bicara, bunuh makhluk roh api itu dengan cepat, lalu lewati level ini dengan cepat. Qianxiu mengingatkan, oke, jawab para biarawan. Tetapi ketika orang-orang ini mengikuti binatang roh api, mereka menemukan bahwa binatang roh api yang tadi jelas-jelas mudah dibunuh telah menjadi jauh lebih kuat sekarang. Apa yang terjadi? Mengapa makhluk roh api itu tiba-tiba menjadi begitu kuat? Benar, itu mudah sekarang. Chen Ping juga bisa merasakan makhluk roh api ini tiba-tiba meningkatkan kekuatannya. Namun, peningkatan kekuatan ini tidak berarti apa-apa bagi Chen Ping, tetapi tidak mudah bagi biksu lain. Untuk waktu yang lama, semua orang gagal membunuh makhluk roh api. Sebaliknya, mereka dibuat sangat malu oleh makhluk roh api. Lu San dan yang lainnya dengan mudah membunuh makhluk roh api itu. Melihat Qianxiu dan yang lainnya sangat malu dengan makhluk roh api itu, Lu San dan yang lainnya semuanya tertawa. Kakak senior, makhluk roh api ini dianggap lebih sulit dikendalikan. Sekarang kita akan mengajak orang untuk bergaul dengan Lu San dan yang lainnya. Kemanapun mereka pergi, kami akan pergi. Binatang api di pihak mereka pasti sederhana. Chen Ping segera menemukan masalahnya. Lu San memimpin orang ke sisi lain, bukan karena dia takut pada mereka, tapi karena dia sengaja memisahkan mereka, hanya untuk menimbulkan masalah. Qianxiu melirik ke arah Lu San dan yang lainnya dan melihat bahwa makhluk roh api pembunuh ini tidak boleh santai saja. Sialan, itu pasti kesalahan Liu Sitong. Sebagai ketua juri penilaian, dia melakukan malpraktik demi keuntungan pribadi. Qianxiu mengutuk dan kemudian memimpin anak buahnya untuk bergegas menuju Lu San dan yang lainnya. Bagaimanapun, mereka semua ingin membunuh makhluk roh api, selama mereka membunuh 100 dari mereka. Tidak peduli di mana mereka dibunuh. Lu San melihat Qianxiu dan yang lainnya datang, dan ingin mengikuti Qianxiu dan yang lainnya untuk menjauhkan diri. Tapi kemanapun mereka pergi, Qianxiu akan membawa mereka. Qianxiu, kamu sangat tidak tahu malu, mengapa kamu membawa orang kemanapun kita pergi? Lu San menjadi cemas dan menegur Qianxiu dengan keras. Lu San, kamu dan Liu Sitonglah yang tidak tahu malu. Jangan berpikir bahwa kami tidak dapat mendeteksi kecuranganmu demi keuntungan pribadi. Tidak peduli di mana aku membunuh mereka. Setelah Qianxiu selesai berbicara, dia berkata dengan keras, saudara-saudara junior, bunuh binatang roh api itu dengan cepat dan lewati level ini. Semua orang mulai membunuh mereka secara sembarangan. Lu San hanya bisa marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Chen Ping memperhatikan dengan tenang dari samping, karena dia telah membunuh 100 binatang api. Saat waktu untuk level ini berakhir, Chen Ping dan yang lainnya menyelesaikan penilaian dan membunuh 100 makhluk roh api. Namun,
Sebenarnya ada beberapa orang dari kelompok ketiga Lu yang tidak menyelesaikan penilaian. Ah, aku membunuh 99 kepala. Hanya satu yang hilang, hanya satu yang hilang. Seorang biksu meraung dengan enggan, tetapi pada akhirnya dia dipindahkan keluar dari tempat pemeriksaan dengan seberkas cahaya. Melihat Chen Ping dan yang lainnya telah lewat, wajah Lu San menjadi sangat jelek. Level ini telah dilewati. Berikan perhatian khusus pada level berikutnya, yang juga merupakan titik ujian paling banyak. Kata Qian Xiu kepada semua orang. Dia juga memberitahu Chen Ping bahwa Zihuo Chen Ping terlalu lemah, jadi level selanjutnya sangat penting. Saat seberkas cahaya besar bersinar, Chen Ping dan yang lainnya perlahan diselimuti oleh cahaya, dan kemudian mata semua orang menjadi gelap. Ketika Chen Ping membuka matanya lagi, dia menemukan bahwa area sekitarnya benar-benar putih, dia tidak dapat melihat apapun, dan kesadarannya tidak dapat menembusnya. Saat ini, Chen Ping merasa seperti berada di ruang tertutup. Chen Ping mencoba menembus area putih yang luas ini, tetapi ternyata dia tidak bisa keluar sama sekali. Adik laki-laki, jangan takut. Kamu hanya perlu menggunakan api pamungkas di tubuhmu untuk bertahan dalam ujian untuk sementara waktu. Jangan tunggu, kamu bisa berhenti. Saat ini, suara Qian Xiu terdengar. Saya mengerti, kakak senior Qian. Chen Ping mengangguk, lalu duduk dengan tenang, diam-diam menunggu ujian datang. Segera, gelombang panas datang, dan seluruh tubuh Chen Ping seperti terbakar. Chen Ping bisa merasakan pemandangan api yang menyala-nyala di sekelilingnya. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, dia bisa merasakannya. Oleh karena itu, orang menggunakan api pamungkas dalam tubuhnya untuk menahan gelombang panas ini. Pembakaran api pamungkas di dalam tubuh akan mencegah gelombang panas di sekitarnya menyerang tubuh. Chen Ping duduk dengan tenang. Bahkan jika dia tidak perlu menahan api, gelombang panas dengan kekuatan ini tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Chen Ping duduk sebentar, merasa sedikit bosan, dan mulai aktif menyerap gelombang panas. Dia ingin melihat seperti apa nyala api yang dihasilkan oleh gelombang panas itu. Saat Chen Ping menyerap gelombang panas, dia terkejut menemukan bahwa gelombang panas ini sebenarnya berasal dari api pamungkas Sekte Xian. Merasakan nafas ini, Chen Ping tiba-tiba merasa senang. Ini adalah api pamungkas dari Sekte Xian, sesuatu yang belum pernah dilihat Chen Ping sebelumnya. Jika dia bisa menyerap dan memurnikan api pamungkas dari Sekte Xian dan menjadikannya miliknya, bukankah itu berarti ada api pamungkas lainnya? Memikirkan hal ini, Chen Ping sebenarnya mulai aktif menyerap gelombang panas, dan kesadarannya terus meluas keluar seiring dengan gelombang panas. Chen Ping harus menemukan lokasi Zihuo sebelum dia mencoba memurnikan dan menyerapnya. Meskipun lingkungan putih yang luas menghalangi kesadaran spiritualnya, Chen Ping menggunakan gelombang panas ini untuk memperluas kesadaran spiritualnya. Saat kesadaran Chen Ping berkembang, dia menemukan bahwa mereka semua berada di ruang yang sangat luas saat ini. Jarak antara semua orang tidak jauh, tetapi mereka semua diselimuti oleh formasi. Dan di antara mereka, bola api tertinggi terus melompat. Jelas sekali bahwa gelombang panas yang mengepul ini berasal dari bola api tertinggi ini. Tepat ketika Chen Ping hendak melihat Zihuo lebih dekat, tiba-tiba sesosok tubuh diam-diam mendekati Zihuo. Chen Ping melihat sosok itu ternyata adalah Lu San. Chen Ping tercengang. Dia tidak mengerti bagaimana orang bisa meninggalkan tempatnya selama penilaian ini. Anda harus tahu bahwa bagaimanapun dia berjalan, Chen Ping tidak bisa meninggalkan daerahnya. Tapi bagaimana Lu San meninggalkan daerahnya? Chen Ping menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajahi orang ini. Dia ingin melihat apa yang sedang dilakukan Lu San. Saya melihat Lu San memegang sesuatu yang terbungkus kain merah di tangannya. Ketika dia membukanya, dia menemukan cermin perunggu dengan pola formasi terukir di atasnya. Dan Lu San ini menggunakan cermin perunggu ini untuk bepergian dengan bebas di area ini. Ketika dia sampai di Zihuo, Lu San berhenti, dengan cibiran di wajahnya.
Jika kamu ingin bertarung dengan kami, kamu masih terlalu muda. Kakak senior Liu telah mempersiapkannya sejak lama. Lusan mengangkat sudut mulutnya dengan ekspresi bangga. Saat Lusan dengan lembut mengarahkan cermin perunggu ke Zihuo segera terbakar lebih kuat, dan gelombang panas yang dahsyat terus menghantam Chen Ping dan yang lainnya. Chen Ping tidak peduli, tetapi biksu lainnya jelas tidak tahan. Tunggu saja dan akui kekalahan. Setelah Lusan berhasil, dia membungkus kembali cermin perunggu itu, meletakkannya di pelukannya, dan perlahan mundur. Gelombang panas Zihuo terus meningkat, tapi Lusan dan yang lainnya sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Ah, saya berhenti, saya berhenti. Akhirnya seorang biksu tidak tahan lagi dan mulai berteriak. Bersamaan dengan seberkas cahaya, biksu itu diteleportasi. Setelah melihat ini, Chen Ping dengan cepat menggunakan api es yang sangat dingin untuk menutupi seluruh area di mana mereka berada. Nyala api es yang sangat dingin juga merupakan jenis api yang ekstrim, jadi tidak akan dikecualikan dari penilaian. Tapi api es yang sangat dingin memancarkan udara dingin. Pada saat ini, Qianxiu dan yang lainnya tiba-tiba merasakan hawa dingin di tubuh mereka, dan kemudian gelombang panas yang menyengat menghilang. Perasaan ini begitu nyaman sehingga semua orang menjadi bingung. Tapi mereka tidak bisa melihat atau merasakan apapun, mereka hanya bisa menebak secara acak. Saat Chen Ping membantu semua orang melawan gelombang panas, kesadarannya juga perlahan memasuki pusat api. Di tengah nyala api berwarna coklat menari-nari. Pada saat ini, jika Chen Ping memurnikan dan menyerap api tertinggi, penilaian pasti akan dihentikan, dan Sekte Xian pasti akan mengetahuinya. Bagaimanapun, api tertinggi tiba-tiba menghilang tentang hal sebesar itu. Jika ada lebih banyak api tertinggi di sini, Chen Ping dapat memurnikannya sedikit, tetapi hanya ada api tertinggi di sini. Jika Chen Ping tidak memperhatikan, semuanya akan dimurnikan. Dia di sini untuk mempelajari teknik fusi api pamungkas. Jika hanya untuk api pamungkas ini, Sekte Api Ungu akan meragukan identitasnya, maka keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Tapi api pamungkas yang tidak diketahui ada di depannya. Jika Chen Ping tidak memperbaikinya, itu akan sia-sia. Setelah berpikir sejenak, Chen Ping sepertinya memikirkan sesuatu. Baru saja, Lusan menggunakan cermin perunggu di tangannya untuk membuat api tiba-tiba menjadi lebih kuat, dan gelombang panas menjadi lebih kuat. Dari sudut pandang ini, seharusnya ada sumber api pamungkas dari Sekte Xian di cermin perunggu. Jika tidak, api pamungkas di sini tidak akan tiba-tiba menjadi kuat. Selama dia bisa mendapatkan cermin perunggu, Chen Ping bisa mencoba memurnikan api pamungkas di cermin perunggu. Tetapi saat ini, Lusan telah kembali ke daerahnya, dan Chen Ping tidak punya cara untuk mendapatkan cermin perunggu itu. Setelah berpikir panjang, Chen Ping memutuskan untuk mengambil cermin perunggu dari tangan Lusan. Sekarang seluruh area ditutup, dan semua orang bekerja keras untuk menahan gelombang panas, jadi tidak ada yang menyadarinya. Adapun formasi yang tidak bisa ditembus, akan sangat mudah bagi Chen Ping untuk menghancurkannya. Saya melihat telapak tangan Chen Ping bersinar terang, dan dia dengan lembut menggerakkan area putih di depannya, dan segera area putih itu membentuk koridor. Chen Ping keluar dengan mudah dan perlahan mendekati Zihuo. Chen Ping melihat ke area di mana Lusan dan yang lainnya mendekat, dan mereka semakin mendekat. Namun jika Chen Ping langsung memasuki area Lusan dan merebutnya dengan paksa, pasti akan menyebabkan fluktuasi dalam formasi penilaian, dan Lusan pasti bisa menemukannya. Sekarang dia hanya bisa memikirkan cara untuk menarik perhatian Lusan. Selama dia meninggalkan daerahnya dan Chen Ping menggunakan susunan ilusi untuk memikat Lusan, Chen Ping dapat merebut cermin perunggu di tangan Lusan. Tidak mudah membuat Lusan meninggalkan daerah itu sendirian. Lagi pula, orang ini baru saja mendapat masalah dan tidak bisa pergi lagi secara terang-terangan.